Apakah Anda menginginkan pahala yang berlimpah? Ini 6 cara sedekah terbaik di bulan Ramadan. Sedekah tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka yang menerimanya, tetapi juga membawa limpahan keberkahan dan pahala bagi si pemberi. Selain itu, sedekah dapat menjadi sarana penghapus dosa. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hr. Tirmidzi. Oleh karena itu, bersedekah di bulan Ramadan bisa menjadi salah satu cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lalu. Ramadan adalah bulan penuh rahmat yang menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk memperbanyak ibadah dan melakukan amal kebaikan. Salah satunya adalah sedekah. Di bulan yang suci ini, setiap amal ibadah yang dilakukan, baik yang besar maupun kecil, akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk sedekah. Sedekah di bulan Ramadan bukan hanya membantu sesama, tetapi juga membawa berbagai keberkahan dalam hidup kita. Dengan pahala yang berlipat, penghapusan dosa, perlindungan di akhirat, serta keberkahan rezeki, tidak ada alasan untuk menunda bersedekah. Mari manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah dan mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Sedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang juga suka bersedekah di bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan ini, maka pahalanya dilipat gandakan seperti melakukan ibadah wajib di bulan lainnya. Hr. Ibnu Huzaimah. Lalu, bagaimana caranya agar sedekah yang kita berikan bisa mendatangkan pahala yang berlimpah, terutama di bulan yang penuh rahmat ini? Berikut adalah 6 cara sedekah terbaik yang dianjurkan pada bulan Ramadan. 1. Sedekah makanan berbuka. Memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa bernilai pahala, seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Ini bisa dalam bentuk nasi kotak, takjil, atau program berbagi makanan gratis lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, untuk berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang diberi makan. Hr. Ahmad. 2. Wakaf. Wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, atau usaha produktif untuk kepentingan sosial dan keagamaan, adalah sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir meski pemberi sudah tiada. Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hr. Muslim. 3. Sedekah untuk anak yatim dan duafa. Sedekah untuk anak yatim dan duafa juga bisa jadi ladang pahala di bulan Ramadan. Bersedekah untuk anak yatim bisa dalam bentuk uang, pakaian atau keperluan lainnya. 4. Sedekah untuk dakwah dan pendidikan. Membantu pendidikan santri, pembangunan masjid, dan program dakwah adalah bentuk sedekah yang akan terus bermanfaat bagi umat Islam. 5. Sedekah Al-Quran. Menyumbangkan mushaf Al-Quran ke masjid atau pesantren menjadi sedekah yang berpahala jariah, karena akan terus dibaca dan diamalkan. 6. Sedekah air bersih. Membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang kesulitan akses, adalah sedekah yang sangat dianjurkan, terutama di daerah yang mengalami krisis air. Perlu diketahui, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah justru akan mendatangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, kecuali bertambah, bertambah, dan bertambah. Hr. Muslim. Dengan bersedekah di bulan Ramadan, Allah akan melapangkan rezeki dan memberikan berkah yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Salah satu keutamaan besar dari bersedekah adalah mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersedekah akan dinaungi oleh bayangan sedekahnya pada hari kiamat. Hr. Ahmad.
Di hari yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan, sedekah yang kita lakukan bisa menjadi penyelamat kita. Jangan lupa untuk selalu bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah, agar amalan kita diterima dan membawa manfaat di dunia serta akhirat. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang dermawan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat, jangan lupa bahagia.